Pertama kita berpuasa Ramadan di tahun 2023. Setelah 2-3 tahun yang lalu kita berpuasa Ramadan dengan penuh keprihatinan. Iya, keprihatinan kondisi pandemi. Di tahun ini semuanya sudah membaik, semakin baik. Allah memberikan kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan yang baik ini, sehingga Allah Tuhan yang Maha Baik akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Masya Allah, amin. Terima kasih Ustadz untuk doa dan juga semangatnya. Ya, harus semangat, karena semuanya sudah semakin baik. Harus mengawali Ramadan ini dengan penuh semangat, kebaikan-kebaikan. Ustadz berbicara tentang Ramadan, menurut Ustadz Firdaus, apa sih makna Ramadan? Ramadan adalah madrasah, seperti tema kita sore hari ini. Madrasah atau sekolah begitu, bagi setiap umat manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Ramadan itu aneka macam bentuk pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari pengendalian diri, kepekaan sosial, sampai kemudian ritual-ritual yang sifatnya individu. Itu semuanya adalah pelajaran yang bisa kita ambil selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini harus berusaha untuk selalu melakukan kebaikan, berusaha untuk melakukan kebaikan. Seperti tema kita bahwa madrasah pembentuk kesalehan individu di bulan Ramadan ini. Kesalehan individu yang dimaksud itu seperti apa, Ustadz? Kalau kita baca Al-Quran itu kan banyak atau seringkali kita jumpai 2 kalimat yang oleh Allah digandengkan, yaitu amanu wa amilus sholihat. Kata iman dan amanu atau iman, dan amilus sholihat atau amal-amal soleh. Dua kalimat ini digandeng dengan huruf ataf waw, yang kalau kita belajar di pesantren itu menunjukkan sebuah 2 entitas yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bersatu padu. Harus bersatu. Kalau ngaku beriman, dia harus beramal soleh. Kalau dia bisa beramal soleh, maka harus beriman. Ini 2 entitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, seperti 2 sisi keping mata uang itu. Berarti bisa dikatakan ketika kita beriman itu berarti dengan senang hati melakukan amal soleh, dan sebaliknya begitu, Ustaz? Iya, jadi kalau dia ngaku beriman, iman itu adalah simbol dari kesalehan individu, maka kemudian amal soleh itu adalah simbol dari kesalehan sosial. 2 hal ini yang tidak boleh dipisahkan satu yang lain. Tidak hanya puasa, ibadah-ibadah yang lain pun pasti memiliki dimensi sosial dan dimensi individu, atau yang sekarang seringkali kita sebut dengan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kita ambil contoh misalkan sholat. Sholat itu kita mulai dengan takbiratul ihram, dengan ucapan Allahu Akbar. Itu adalah bentuk atau simbol dari penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Itu adalah kesalehan individu. Yang kemudian diakhiri dengan salam, dengan menengok kanan dan kiri, yang itu adalah simbol untuk menebar perdamaian di sekeliling lingkungannya. Itu adalah simbol dari kesalehan sosial. Di Ramadan ini pun demikian. Ketika di Al-Quran khitabnya adalah orang-orang yang beriman, maka kemudian di penghujung Ramadan kita diwajibkan untuk berzakat. Di serangkaian Ramadan pun kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memiliki dimensi sosial. Berbagi buka bersama, berbagi sahur, kemudian sedekah, dan di penghujung kita melakukan zakat fitrah. Ini adalah rangkaian bagaimana kemudian orang yang beriman diperintah untuk berpuasa dan diakhiri dengan kegiatan-kegiatan yang itu sangat sosial. Tidak hanya individu, tapi juga sebagai wujud komitmen untuk melakukan kesalehan sosial. Ustadz, mengenai kesalehan pribadi kita, individu di bulan Ramadan ini yang sebenarnya harus kita tingkatkan, harus kita pelajari dari setiap Ramadan tahun ini ke tahun-tahun berikutnya, itu yang seperti apa, Ustadz? Kita sering mendengar hablum minallah dan hablum minannas.
di tahun 2020-2021 memberi pelajaran kepada kita bagaimana betapa gak enaknya Ramadan ketika Hablum Minanas ini di lockdown. Di lockdown. Ketika kita tidak bisa berjamaah, tarawih, berbuka bersama. Kebersamaannya banyak berkurang. Puasa terasa hambar. Iya, benar. Nah, ini menunjukkan bagaimana kegiatan di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk mensinergikan antara aktivitas-aktivitas yang sifatnya ritual individual dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Kita berpuasa itu adalah ritual individual ya. Puasa individual. Karena itu adalah bentuk kesalehan kita kepada Allah. Ya. Tetapi sisi lain puasa ketika kita bisa berbagi buka, kita bersosialisasi melalui sholat tarawih berjamaah misalkan. Itu di awal-awal pandemi 2020-2021 itu terasa banget. Bagaimana nggak enaknya puasa ketika situasinya serba lockdown waktu itu. 2022 kita mulai dilonggarkan, kita mulai merasakan kembali momen-momen Ramadan. Nah, di 2023 ini seperti kembali ke tahun-tahun sebelum pandemi. Mudah-mudahan ini sebagai momentum kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah bahwa pelonggaran-pelonggaran ini sebagai kesempatan oleh Allah untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial kemasyarakatan itu, sehingga semuanya serba menjadi lebih baik begitu Mbak Elvi. Berarti Ustadz, di Ramadan tahun 2023 ini bisa dikatakan titik balik kita sebagai umat muslim menjalankan Ramadan harus penuh syukur karena kita mengingat 3 tahun ke belakang Ramadannya terasa begitu beda dengan Ramadan-Ramadan yang biasa kita lalui, begitu ya Ustadz? Iya, ini adalah momentum. Ini adalah momentum kita kembali ke sekolah tatap muka begitu kira-kira setelah sebelumnya kita kita secara online begitu, secara daring. Nah, Madrasah Ramadan di tahun 2023 ini, ketika pelonggaran-pelonggaran itu sudah ada dilakukan oleh pemerintah dari pandemi menuju endemi, maka kemudian kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh kita sia-siakan. Ya. Bagaimana kemudian sehari 2 hari yang lalu kita dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, mulai ziarah kubur bisa dilakukan rame-rame, megengan bisa dilakukan secara massal, festival-festival tarhib Ramadan ada di mana-mana. Ini adalah sebuah bentuk kegembiraan menyambut Ramadan yang harapannya nanti ketika kita masuk ke madrasah yang namanya Ramadan, kita nanti akan lulus sebagai alumni Ramadan yang dapat gelar sarjana takwa. Waduh, Masya Allah, predikat terbaik ya, Masya Allah ya. Jadi ini menjadikan kesempatan kita, kita harus menyadari ya Ustadz bahwa rasa syukur itu juga pemirsa tidak hanya rasa syukur sebagai ucapan, tapi tentunya harus ada tindakan untuk menjalankan madrasah untuk meningkatkan kesolehan individu maupun sosial. Nah, ini tema Ramadan, madrasah pembentuk kesalehan pribadi dan juga kesolehan sosial bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Firdaus. Ustadz, berbicara tentang madrasah kesolehan individu. Nah, kalau berbicara madrasah kan juga biasanya ada tuh yang namanya sekolah itu kenaikan tingkat dan lain sebagainya. Nah, untuk menilai kesalahan individu kita, apakah itu juga ada nilai di situ yang menggambarkan bahwa kita bisa naik ke tingkat yang lebih? Kesalahan individu itu sebetulnya adalah ritual keagamaan yang ada di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan yang itu dimensinya sangat individualistik antara hamba dengan Tuhannya. Tetapi setidaknya kita bisa mengukur kadar kenaikan kelas itu saya lebih mudah pakai klasifikasi yang dipakai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, disebut sebagai pintunya ilmu begitu kan, pintunya ilmu oleh Nabi. Itu membagi model beribadahnya
manusia itu menjadi tiga. Ada tiga. Yang model ini ibadah. tidak lepas dari situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat Arab saat itu. Nah ini yang kemudian mengajarkan pada kita sebetulnya memahami agama tidak boleh lepas dari konteks sosial masyarakat pada saat itu. Yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengklasifikasikan ibadah itu sebagai model ibadahnya para budak. Ibadahnya Ini para budak. Para budak. Karakteristik masyarakat Arab saat itu budak itu ketika ada majikannya maka dia akan bekerja, akan patuh terhadap aturan, bekerja keras begitu. Tapi ketika mandor atau juragannya nggak ada, maka kemudian dia semangatnya akan luntur. Maka kemudian ketika kita kok beribadah hanya karena takut terhadap adanya penilaian dari orang lain atau takut disiksa karena budak waktu itu kalau dia malas kerja akan dicambuk mendapat hukuman dari majikannya. Maka ketika motivasi beribadah kita itu hanya sekedar takut dihukum, takut disiksa, maka itu adalah klasifikasi ibadah kita dari kelas budak. Yang kedua, untuk lebih mudah mengukur itu, Sayyidina Ali mengklasifikasikan dengan ibadahnya pedagang. Ibadahnya seorang pedagang. Ini kan sangat konteks Arab, budaya Arab saat itu. Pedagang itu kemana-mana selalu bawa kalkulator kan. Kalkulator, ya. Ketika saya ambil modal 10.000, maka kemudian saya jual berapa dan dapat untung berapa. Itu pedagang. Maka ketika beragama pun, ketika saya melakukan sholat berjamaah, saya dapat 27 kebaikan. Jika 27 kebaikan ini sebagai motivasi, maka kita masih termasuk ibadahnya pedagang. Masya Allah. Ini kelas menengah. Kelas menengah, naik tingkat ini. Ya, ini yang kemudian mengajarkan pada kita konsep pahala itu sebetulnya sangat erat dengan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu yang mayoritas pedagang. Maka kemudian diiming-iming begitu kan, kalau kamu berbuat kebaikan di dunia, telah di akhirat kamu akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Seperti halnya kita tahu di bulan Ramadan 10 kali lipat kebaikan. 100 kali lipat, 1000 kali lipat itu kan menjadi semangat kita untuk apakah pahala itu ada benar, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi setidaknya itu adalah menurut Sayyidina Ali adalah konsep ibadahnya pedagang yang selalu menghitung untung rugi. Ketika saya sedekah 1.000 maka kemudian dapat kebaikan 7 kali, 10 kali dan seterusnya. Kita beribadah masih memperhitungkan nilai kebaikan, apa yang saya dapat, apa yang saya keluarkan dan apa yang saya dapat. Maka itu adalah ibadahnya pedagang. Ini kelas menengah. Nah, yang paling atas itu adalah masyarakat Arab itu ada yang disebut masyarakat merdeka. Masyarakat merdeka. Orang merdeka. Bagaimana itu, Ustaz? Itu dia bukan budak, dia juga bukan pedagang. Dia pedagang. Dia pedagang. Pokoknya dia orang merdeka, mau ngapain aja. Ya pokoknya aku merdeka, bebas, bahagia. Tidak ada tekanan dari siapapun. Itu adalah kelompok-kelompok bangsawan kalau saat itu mungkin ya. Yang kemudian dia bebas melakukan apa saja. Nah, kalau kita beribadah, kemudian bebas, tanpa terikat untung rugi, takut disiksa, motivasinya hanya melakukan kebaikan karena Allah, maka itu yang disebut ibadahnya orang merdeka. Ibadahnya orang merdeka. Orang merdeka. Dia merdeka dari ketakutan terhadap siksa, merdeka dari mengharap kebaikan berupa surga, merdeka dari berharap pahala yang berlipat-lipat. Gitu. Pokoknya aku sholat ya sudah sholat. Masya Allah. Seperti yang kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi segala macam bentuk ibadah kebaikan yang kita lakukan itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridhonya Allah. Masya Allah, ini hanya umat muslim yang menjalankan apapun itu ibadahnya dengan ikhlas, tulus, tidak mengharap apapun. Tidak mengharap apapun. Nah, ini yang
madrasah Ramadan, kira-kira di hari pertama ini kita kan puasa hari pertama. Iya, iya benar Ustaz. Di hari pertama ini kita puasanya kita kan tadi malam setelah tarawih kan kita sudah berikrar kita akan berpuasa esok hari lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, apakah kemudian puasa kita ini termasuk puasanya pedagang? Iya. Puasanya budak, Puasa budak, pedagang atau puasanya orang yang merdeka? Masih ada 29 hari untuk madrasah Ramadan ini membentuk Masih kita ada sebagai 29 hari. hambanya Allah yang Ya Allah. melakukan segala sesuatu itu sebagai mental ibadahnya budak, ibadahnya pedagang, atau ibadahnya orang yang merdeka. Tentunya Jadi, 3 model tadi nilai ibadahnya berbeda ya Ustaz. Nah ini Berbeda, pasti nilai berbeda. ketingkatan kesolehan pribadi bisa dinilai secara masing-masing begitu ya Ustaz. Berarti kita pasti sendiri. ketika seorang hamba itu sudah melakukan segala macam bentuk ibadah itu dari sisi individu, dia sudah paripurna, maka dia pasti akan melakukan kebaikan secara sosial. Itu pasti. Ketika dia saleh individu tapi sosialnya dia tidak saleh, maka ini masih dipertanyakan kesalahan individunya. Karena Al-Qur'annya sudah jelas. Lafaz iman dan amal soleh itu di banyak tempat di Al-Qur'an itu digandeng, tidak terpisah. Ini menunjukkan kemudian ada hablum minallah dan hablum minanas. Ini menunjukkan bahwa dua hal ini tidak boleh dipisahkan satu dengan Berarti lain. Masya Allah ini Ustadz berarti menggambarkan tentang kesalehan individu dan sosial ini berkesinambungan juga. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus bahwa ketika seseorang itu kesolehan sosialnya masih dipertanyakan atau tidak dijalankan dengan baik, itu berarti masih ada problem nih dengan kesolehan pribadinya. Begitu kah Ustadz? Menurut saya begitu. Jadi Ketika ritual yang sifatnya individual ini membentuk kesalahan individu, harusnya diimbangi dengan kesalehan yang sifatnya sosial. Ini adalah sinergi yang tidak bisa berjalan tidak seimbang. berarti Harus ketika seimbang. kesolehan sosialnya berjalan dengan baik itu berarti bisa dikatakan kesolehan individunya sukses, begitu ya Ustaz? Setidaknya begitu gambarannya. Wah Masya Allah, berarti harus seimbang antara kita menyolehkan diri kita dan juga jangan lupa terhadap hablum minanasnya, begitu ya Ustaz? Ya setidaknya kan dari contoh-contoh sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama kita kan seperti itu. Semakin saleh individu maka sosialnya juga semakin Harus saleh. ditingkatkan. Itu setidaknya yang saya baca dari kisah-kisah ulama-ulama kita terdahulu atau sahabat-sahabat Nabi yang bisa kita baca sejarahnya. Nah, puasa itu kan mengajarkan itu semua. Termasuk misalkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu ketika bertemu di bulan Ramadan, itu kemudian ini yang sering terbalik dengan kondisi kita ya. Kita sekarang ini? Bukan kita ya, saya. Oh iya, bagaimana itu Ustaz? Jadi ketika puasa Ramadan itu sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama kita itu justru memiliki etos apa? Sosial? Etos kerja ya. Semangat. Etos kerja atau semangat kerja yang luar biasa. Bagaimana kemudian ulama-ulama kita di bulan Ramadan ini berupaya mengkhatamkan pengajian yang kitab yang luar biasa tebal hanya dalam waktu 2 minggu, 3 minggu kemudian dikhatamkan. Pengajiannya full dalam 1 hari misalkan. Yang itu kemudian berbanding terbalik dengan saya ya, bukan kita. Mungkin dengan saya juga ya Saya Ustaz? yang kemudian ketika Ramadan itu bawaannya lemah. Rasa-rasen gitu, nggak ada Rasa-rasa, semangatnya ya Allah. tidak ada semangatnya. Nah, ketika mengambil uswah dari atau contoh dari orang-orang saleh itu yang kemudian sebetulnya Ramadan ini justru membentuk etos kerja yang harusnya lebih baik daripada
sebelum-sebelumnya. Berarti ketika kita sedang menjalankan di bulan Ramadan ini harusnya semangatnya lebih tinggi dari bulan-bulan selain Ramadan. Harusnya ya? begitu. Harusnya begitu, tapi kenyataannya sepertinya saya sendiri juga. Saya sendiri Ya juga. Allah. Ini menjadi demikian. pembelajaran Artinya, ya Ustaz kita. Pembelajaran buat saya pribadi, buat kita semua bahwa bagaimana kemudian orang-orang saleh itu ketika Ramadan itu justru semakin bersemangat untuk mengajar, Apapun untuk yang bekerja. dilakukan harus lebih semangat. Iya, ya, Ustaz. termasuk di zaman Nabi dalam berdakwah pun ketika Ramadan itu justru semakin Semangatnya tinggi. semangat. Maka kemudian digambarkan ketika Ramadan itu kan Nabi malah membangunkan keluarganya untuk beribadah, kemudian sahabat-sahabatnya diajak bangkit untuk lebih giat berdakwah, bahkan salah satu peperangan perang Badar pun dilakukan pada saat Ramadan kan begitu. Nah, ini menggambarkan bahwa sebetulnya Ramadan itu adalah sebuah madrasah kawah candra di muka begitu yang juga membentuk karakteristik seorang hamba untuk memiliki etos Semangat yang tinggi. kerja atau semangat yang lebih tinggi, sehingga kalau dia sebagai seorang guru maka dia akan mengajar dengan lebih profesional. Masya Allah. Kalau dia seorang Mahasiswa Ustaz. mahasiswa ya harusnya lebih semangat untuk belajarnya. Karena ketika kita di pesantren dulu pun diajarkan seperti itu, ketika bagaimana kiai-kiai kita lebih semangat untuk mengkhatamkan satu kitab hanya dalam waktu 2 minggu, 3 minggu khatam, dibaca mulai pagi, siang, sore, malam. Bagaimana misalkan kitab Sahih Bukhari yang begitu tebal dituntaskan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Intinya secepat mungkin harus memanfaatkan artinya waktu. memanfaatkan, jangan sampai kemudian ada waktu-waktu di bulan Ramadan ini yang terbuang percuma, kira-kira Masya begitu. Allah. Itu contoh, tapi buat yang mencontoh seperti Iya, benar, saya Ustaz. ini Ya semoga ini menjadi berat renungan untuk kita semua dan juga pemirsa TV Siman berat bahwa untuk melakukan. momen-momen atau setiap detik di bulan Ramadan itu sangat berharga, jangan disia-siakan, begitu ya Ustaz? Ya, itu yang kemudian Ramadan ini memiliki oleh di beberapa literatur begitu disebut sebagai tahdzib. Tahdzib artinya pembentuk karakter. Pembentuk karakter. Bagaimana kemudian jangankan yang haram, yang halal saja ketika tidak diperbolehkan maka kita tidak bisa menyentuhnya. Misal kita tidak boleh makan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari kan begitu. Ketika siang ada makanan di rumah yang itu jelas-jelas halal pun itu kita tidak boleh. Masya Allah. Tidak boleh mengkonsumsi. Tidak boleh makan. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Ramadan itu membentuk karakteristik jiwa kita untuk satu berbuat jujur dan berkomitmen terhadap peraturan yang ada. Maka kemudian jika dia adalah seorang ASN, maka dia akan menjadi ASN yang sangat patuh terhadap peraturan. Tetap semangat bekerja, tepat waktu, disiplin. Ketika dia adalah seorang karyawan, maka dia akan menjadi karyawan yang memiliki jiwa yang profesional. Karena apa? Ramadan membentuk itu. Ramadan membentuk itu. Bagaimana kemudian kita berdisiplin terhadap ketika imsak, kita sudah harus mulai hati-hati. Bentar lagi adzan subuh. Makanan sudah harus mulai kita kurangi, kita harus jaga jarak. Nah, artinya aktivitas selama Ramadan itu, ketika imsak itu memberi peringatan kepada kita bahwa hati-hati loh, ini sebentar lagi. Artinya itu adalah sebagai, akhirnya kita jaga jarak. Ketika kita di kantor kemudian kita memaknai imsak itu dalam kegiatan keseharian kita di lingkungan pekerjaan misalkan, kita akan mendapatkan seperti dapat alarm begitu. Hati-hati ini imsak nih. Nah, ini mulai nyerempet-nyerempet ini. Warning nih, ini ada yang bahaya nih. Nah, artinya ada peringatan yang itu adalah buah dari madrasah pondok pesantren yang namanya
Ramadan ini luar biasa. Ini pesannya sangat mengikat untuk kita, Ustadz, bahwa di bulan Ramadan ini yang harus diperhatikan tadi sebenarnya kita harus meningkatkan etos atau semangat kita dalam melakukan segala idealnya hal. begitu. Harusnya begitu. Tidak ada perubahan antara di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Nah, meskipun prakteknya berat. Prakteknya pasti tentu berat di bulan Ramadan berat, dan juga di bulan-bulan selain Ramadan juga berat nih, Ustadz. Ya kan. Yang susah itu kan menjaga kontinuitas. Nah, menjaga istiqomah dalam ibadah bulan Ramadan. Dalam Ramadan, bagaimana 11 bulan berikutnya itu. Ini menarik untuk kita bahas di segmen berikutnya, Ustadz. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya, di segmen sebelumnya sempat dibahas oleh Ustadz Firdaus bahwa dalam menjalankan kebaikan di bulan Ramadan ini harus dengan keistiqomahan ya, Ustadz. Namun rasanya juga sangat sulit untuk melakukan kebaikan dengan istiqomah. Bagaimana, Ustadz, caranya agar bisa istiqomah? Ya, kita memaknai Ramadan ini sebagai madrasah atau kawah candra di muka begitu. Setidaknya tadi kita sempat mendiskusikan bahwa Ramadan adalah sebagai sarana pembentukan karakteristik kejiwaan. Karakteristik kejiwaan. Tadi kita sempat bahas di sesi sebelumnya. Nah, selain itu Ramadan itu juga memiliki dimensi yang kita bisa sebut sebagai takdib atau media untuk membentuk manusia itu sebagai pribadi yang paripurna. Pribadi yang paripurna. Pribadi yang insan kamil. Nah, ketika ini adalah sebuah sarana untuk sebagai media pendidikan untuk membentuk manusia yang paripurna, maka Ramadan ini adalah momentum sebetulnya bagi kita umat manusia untuk memanfaatkannya. Nah, paripurnanya manusia itu seperti apa? Ini yang disebut paripurnanya manusia itu adalah ketika mampu menjaga keseimbangan antara kesalehan sosial dengan kesalehan individu tadi. Wow, Masya Allah. Nah, ketika dia tidak hanya cukup saleh secara individu, juga harus soleh secara sosial. Sosialnya baik, individu dengan Tuhannya buruk juga nggak bagus. Maka kemudian dua sisi kesalehan ini yang harus dijaga secara seimbang oleh setiap murid yang masuk di madrasah yang namanya Ramadan ini. Nah, ketika proses takdib dan takdib ini sudah berlangsung dengan baik, maka yang terakhir adalah proses yang namanya tadrib. Tadrib, ya, yaitu sebuah proses yang muara akhirnya adalah ketakwaan. Muara akhirnya adalah ketakwaan. Ini yang sesuai dengan firman Allah ketika puasa itu adalah sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Maka kemudian proses-proses ini yang harus dilalui sehingga ketakwaan seseorang itu dapat diukur dari dua hal, yaitu kesalehan individu dan kesalehan sosial ini. Yang itu kemudian tidak bisa lepas dari aktivitas dia sehari-hari. Aktivitas yang kita jalankan sehari-hari. Ini yang kemudian saat ini yang banyak motivator profesional itu katakan bahwa kita tidak cukup untuk masuk surga sendiri, tapi harus masuk surga secara berjamaah, bersama-sama, terlebih dengan orang yang kita cintai. Kita tidak bisa dikatakan sukses sebelum kita bisa menyukseskan orang lain. Masya Allah. Kita tidak bisa disebut kaya sebelum bisa mengkayakan orang lain. Luar biasa, kita tidak bisa disebut sebagai seorang pendidik yang baik ketika belum bisa mencerdaskan orang lain. Maka kemudian ketika proses Ramadan ini sudah membentuk pribadi yang bertakwa, maka kemudian kesalehan sosial itu ngukurnya adalah seberapa bermanfaat dia untuk lingkungannya. Seberapa manfaat diri kita ini terhadap lingkungan sekitar kita. Maka sebagai pribadi yang saleh secara individu, kemudian menyeimbangkan dengan pribadi yang memiliki kesalehan sosial, maka ketika dia ada di dalam suatu tempat, maka dia itu bisa seperti yang ulama-ulama kita gambarkan seperti madu, kayak seperti lebah.
lebah itu yang dihisap, yang dimakan, yang dikonsumsi adalah sesuatu yang baik, Ya, sari saripati bunga, selalu yang baik. Ketika dia hinggap di suatu ranting, maka tidak ada ranting yang patah. Dan dia menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat, madu. Dan dia tidak pernah mengganggu orang yang lain ketika dia tidak diganggu. Wow. Artinya ini adalah gambaran bagaimana kemudian seseorang itu ketika keluar dari madrasah yang namanya Ramadan ini, dia akan menjadi pribadi yang paripurna dengan ketakwaannya, yang menjaga keseimbangan antara kesalahan individu dan sosial yang digambarkan oleh ulama-ulama kita dahulu itu adalah seperti lebah tadi. Ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat, maka dia akan mengkonsumsi atau mengambil segala sesuatu itu yang baik-baik saja. Ketika ada di dalam suatu masyarakat, tidak ada masyarakat yang merasa tersakiti. Karena lebah tidak pernah mematahkan ranting. Oh, luar biasa nih gambarannya, Ustaz. Akan menghasilkan sesuatu yang baik. Semoga itu bisa digambarkan kepada kita, menjadi pembelajaran, kita bisa menjadi lebah tadi yang menjadikan diri kita penuh manfaat untuk orang lain. Baik, menjalankan kesolehan individu dan juga kesolehan sosial tentunya harus berjalan seimbang. Namun Ustadz, apakah mungkin ada penghalang dalam kita menjalankan keduanya ini, Ustadz? Di dalam setiap melakukan kebaikan pasti ada penghalang, tantangan. Ya. Bisa jadi perasaan merasa lebih baik dari yang lain. Merasa lebih baik. Jadi ada perasaan ria juga ya, Ustaz, bisa dikatakan. Ingin dipuji. Wah. Ini kan sifat-sifat yang apalagi di era sosial media saat ini ya, ketika berbagi takjil harus ada dokumentasi. Ya. Tapi bukannya ini tidak boleh ya, Ustaz? Bukan tidak boleh. Tetapi kemudian ini rawan untuk niatnya bisa ada pergeseran niat tadi. Ini yang harus diwaspadai. Ketika tujuannya kita baik, kemudian ternyata bercampur dengan hal yang kurang baik. Ini yang apalagi di era sosial media saat ini yang segala macam bisa dimaknai beragam ya. Ketika berbagi kebaikan dengan yang lain, kemudian inginnya kita itu supaya orang lain juga ikut mencontohkan kebaikan yang kita lakukan, tapi kemudian dimaknai yang dikiranya wah pamer gitu ya, pamer dan sebagainya. Atau mungkin malah sengaja. Gitu. Sengaja pengen dipuji juga. Tidak mau kalah dengan saingan ya, komunitas sebelah misalnya. Nah, ini yang untuk di era sosial media saat ini yang benar-benar harus benar diwaspadai. Perasaan ingin unggul itu salah satu penghalang dalam kita menjalankan keseimbangan kesalahan individu atau ada lain, Ustaz, selain dengan perasaan ria? Perasaan itu yang kemudian sering mengganggu kita ya, Nah, ini yang sering kali diingatkan oleh guru-guru kita bahwa kemurnian niat itu yang harus dijaga. Kemurnian niat itu yang harus dijaga. Maka sebetulnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah mengajarkan kepada kita untuk menjaga kemurnian itu. Bagaimana kemudian setiap ibadah itu rukunnya pasti diakhiri dengan tertib. Ketika wudhu kita niat membasuh muka, tangan dan seterusnya. Dijalankan dengan tertib. Terakhir pasti tertib berturut-turut. Nah, tertib berturut-turut ini yang kemudian mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesinambungan amal ibadah itu, mulai dari awal niat sampai kemudian di penghujung amal ibadah itu. Nah, tertib ini yang sering kali kita anggap remeh, diabaikan gitu ya. Padahal tertib ini adalah sebuah peringatan kepada kita untuk menjaga kemurnian ini, niat kan. Kemurnian ibadah mulai dari niat sampai selesai melakukan ibadah. Nah, di puasa ini di Ramadan ini kita diajarkan untuk tertib itu, Nah, tertib ini yang
sulit untuk dilaksanakan meskipun kelihatan mudah. Bagaimana kemudian ibadah puasa Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi misalkan menjadi hambanya Allah yang memiliki spirit atau etos kerja tadi. Bagaimana kemudian kita bisa tertib ketika sebagai karyawan, kita bisa tertib. Kita tarik nilai-nilai yang ada di dalam ibadah puasa ini ke keseharian kita di lingkungan kerja. Ini yang sangat sulit. Tidak buat orang lain, buat saya sendiri. Buat saya juga, Ustaz. Jadi ini yang saya kira madrasah yang namanya Ramadan ini yang harus memberikan pelajaran untuk kita semua untuk memperbaiki segala macam kekurangan ya. Kalau kekurangan pasti ada ya, tapi kemudian menjadi momen untuk evaluasi diri, kemudian meminimalisir kekurangan yang ada untuk melakukan perbaikan semaksimal mungkin. Nah, Ustaz Firdaus, ini kan masih di hari puasa pertama, bulan Ramadan, masih ada 29 Ramadan lagi. Mungkin ada tips dari Ustaz bagaimana kita agar bisa menjalankan puasa ini dengan kuat, sehat, dan lancar? Saya kira tipsnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi ya. Setiap hari kita bisa mengukur diri kita ya. Kita ini termasuk budak, pedagang, atau orang yang merdeka. Itu saja sebetulnya. Itu yang saya dapatkan ketika di pesantren dulu yang seringkali oleh guru-guru kita diajarkan setiap hari kita harus melakukan evaluasi diri. Apakah kita ini sebagai budak, pedagang atau orang yang merdeka dari sisi beribadah. Mungkin dengan 3 model itu bisa menjadikan acuan untuk kita semangat berpuasa, begitu kah, Ustaz? Bisa jadi seperti itu, tergantung ini kan teks tergantung yang menjalankan yang pembaca. Jadi Quran, hadis, kemudian kitab-kitab turas tentang bagaimana kemudian banyak kan kitab-kitab ada yang mulai kitab-kitab tentang puasa, ada Asyam, ada Maqasidus Shaum, ada Asrarus Shaum dan sebagainya, kitab-kitab hikayat Ramadan dan sebagainya. Sepertinya penting untuk kita bahas ya. Ya, tapi itu yang kemudian tergantung kita memaknainya. Nah, Ustaz, kita akan bahas juga bagaimana tips kita agar kita bisa menguatkan iman kita di bulan Ramadan ini. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita Tabuh Maghrib pada sore hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Firdaus. Ustadz, dalam menjalankan 2 kesinambungan tadi, kesolehan individu dan juga kesolehan sosial, tentunya tadi jangan melupakan niat. Nah, untuk menguatkan niat itu tadi kan juga kadang kita ada banyak tantangan, kadang kita sudah niat, mungkin di dalam perjalanannya itu niatnya semakin luntur. Nah, untuk menguatkannya kembali itu bagaimana, Ustaz? Ya, ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita itu, bahwa pentingnya mengikrarkan niat itu ya, melafalkan niat. Jadi niat itu benar tempatnya ada di hati. Tetapi kemudian untuk lebih meyakinkan niat di dalam hati itu, maka perlu kemudian melafalkan niat. Berarti berbeda nanti maknanya dengan hanya niat kita segera niat dalam hati atau dengan kita melafalkan jadi setiap misalkan, ayatnya. Dalam sholat misalkan, dalam sholat itu kemudian niatnya memang di dalam hati ketika kita akan sholat maghrib. Tetapi untuk lebih meyakinkan, lebih memantapkan begitu, maka kemudian diperlukan untuk mengikrarkan atau melafalkan niat. Itu salah satu tips salah satu cara salah satu cara yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yang dimaksudkan melafalkan itu apakah juga dengan memahami makna tiap maknanya? Ya pasti, ketika kita melafalkan maka kemudian alam bawah sadar kita pun akan memahami bahwa saat ini saya sedang akan berpuasa, saat ini saya sedang akan sholat maghrib, saya sedang akan bersedekah begitu. Bagi kebanyakan kita itu akan lebih mantap ketika niat itu dilafalkan. Ketika niat itu dilafalkan hanya sekedar di batin gitu. Saya sudah niat dalam batin gitu. Beda ya. Kemudian ketika kalau saya merasakan lebih mantapnya niat itu ketika sambil dilafalkan atau diikrarkan atau
disuarakan begitu, Wow. kira-kira gitu. Ini ada salah satu tips pemirsa dari Ustadz Firdaus bahwa ketika kita ingin menguatkan salah satunya niat ibadah puasa di bulan Ramadan, biar puasanya ini kuat, tidak loyo dan sebagainya, kita harus sadar di bawah alam sadar kita ketika niat dilafalkan dan dipahami maknanya. Artinya, maksudnya kita niat tadi itu tujuannya untuk apa, begitu ya Ustadz. Masalah mungkin ada amalan Ustadz yang bisa kita lakukan di bulan spesial ini, bulan suci Ramadan yang beda dengan bulan lainnya? Ini kalau ditanya amalan ini paling sulit ini karena Iya, Ustadz. saya sendiri bukan tipe orang yang banyak amalan begitu. Tapi setidaknya kalau amalan-amalan khusus di bulan Ramadan itu banyak sekali yang di teks-teks hadis itu, kemudian bagaimana Nabi memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian amalan-amalan kebaikan yang lain, bisa bersedekah, bisa berinfak dan sebagainya. Maka kalau ada amalan-amalan khusus, saya kira apa yang sudah jamak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah sebuah amalan-amalan yang itu sebagai apa? Sebagai motivasi kita untuk menyemarakan bulan Ramadan. Bagaimana kemudian kita memperbanyak tadarus, kemudian yang tidak pernah kumpul tetangga bisa jadi momennya di sini ya. Momennya di situ ketika tarawih, kemudian buka bersama, takjil bareng. Itu yang kemudian ini yang saya kira ini amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa jadi kita jumpai di bulan hanya di bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Firdaus atas ilmunya pada sore hari ini. Manfaat untuk kita di Ramadan pertama, penuh semangat untuk kita Ustadz, bagi pemirsa TV9 juga dengan pesan-pesan dari jenengan tadi, semoga manfaat berkah. Tentunya di bulan Ramadan ini pemirsa kita harus meningkatkan kualitas diri kita dan juga menyeimbangkan antara kesolehan individu dan juga kesolehan sosial. Begitu ya Ustadz, terima kasih. Sehat selalu Ustadz Firdaus. Sehat semuanya. Dan juga ada informasi untuk pemirsa TV9, saksikan terus program-program spesial di bulan Ramadan hanya di TV9, yaitu ada program sahur bareng. Nanti saksikan di jam 2 pagi dan juga ada program Mutiara Ramadan bersama Sarung BHS pukul 17:28. Pemirsa, saya Elvina Haji mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.